Zongking juga seorang kultivator biasa dan pernah berada di kota Yongle, jadi dia masih mengetahui sesuatu tentang wilayah laut ini. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Zongking. Chen Wenliang mengerutkan kening, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berhenti mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya sementara kita melihat mereka melarikan diri? Jika menurutku itu tidak mungkin, aku akan kembali dulu. Orang-orang ini akan kembali ke wilayah barat cepat atau lambat, kata Zhen Yuan, dengan niat untuk mundur. Saya pikir ini akan berhasil. Banyak anggota keluarga Zhou kami yang terluka, dan kami benar-benar tidak punya tenaga untuk mengejar ketinggalan. Putranya terluka, dan banyak orang di keluarga Zhou juga terluka parah. Mereka harus kembali untuk memulihkan diri. Jika Anda mengejar Anda dan menghadapi badai saat ini, orang lain akan dapat melarikan diri dari badai tersebut. Semua orang di keluarga Zhou akan terluka, tetapi mereka tidak akan dapat melarikan diri. Bagaimana kita bisa melupakannya? Orang-orang seperti Su Tianzuo hampir membunuh kita semua. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi, kalau tidak kita akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Kita harus membunuh mereka, harus mengejar mereka. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di lautan badai, tapi mengejar secara membabi buta seperti ini adalah tindakan yang sembrono. Pada suatu waktu, banyak apoteker yang bertengkar satu sama lain, ada yang ingin mengejarnya, dan ada pula yang tidak mau mengejarnya. Seluruh perahu roh berada dalam kekacauan. Oke, semuanya, berhentilah berdebat dan dengarkan rekan Daois Chen. Saat ini, Chen Wenliang berteriak dengan keras. Semua orang menutup mulut dan menatap Chen Ping. Sepanjang jalan, semua orang mengetahui kekuatan Chen Ping, dan banyak orang diselamatkan oleh Chen Ping, jadi semua orang pasti akan mendengarkan kata-kata Chen Ping. Perahu roh kita bisa bergerak sendiri-sendiri. Jika ada yang ingin kembali ke wilayah barat, mereka bisa kembali. Mereka yang ingin mengejar juga bisa mengejar. Semua orang memilih secara sukarela, dan tidak ada yang akan memaksanya, yang ingin kembali dapat melakukannya. Tidak ada yang akan meremehkan kesulitan Anda sendiri. Ayo, tidak perlu khawatir. Petik 2. Chen Ping tahu bahwa ada banyak risiko yang tidak diketahui dalam pergi ke daerah yang disebut lautan badai. Memiliki lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Mungkin juga membiarkan beberapa orang kembali. Orang-orang seperti keluarga Zhou memilikinya tidak ada kemampuan bertarung sama sekali, dan mereka membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka. Tanpa terlihat, kekuatan keseluruhan akan berkurang. Semua orang mendengarkan kata-kata Chen Ping, dan kemudian diam-diam mulai membentuk tim, dan segera dibagi menjadi 2 tim. Dan Zhen Yuandao memimpin beberapa orang kembali ke benua wilayah barat. Zongking dan Nenek Zhen memilih untuk tinggal. Bagaimanapun, Zongking mengetahui wilayah laut ini dengan baik, lebih dari yang lain. Chen Ping dan yang lainnya terus mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya, menyebabkan gelombang. Setelah mengejar selama 1 jam, ia semakin dekat dengan Su Tianzuo dan yang lainnya. Seluruh langit cerah, laut beriak, dan tidak ada bayangan badai dimanapun. Wilayah laut yang kamu sebutkan seharusnya seperti ini. Kelihatannya tenang, tapi di manakah bayangan badainya? Chen Wenliang bertanya dengan sangat bingung. Saya baru saja mendengarnya. Saya belum pernah melihat badai itu, tetapi kita tidak bisa menganggap entengnya. Dahulu kala ada sebuah perahu spiritual yang membawa ratusan biksu yang berada di alam kesengsaraan. Perahu itu langsung terkoyak oleh badai. Tidak ada satupun biksu yang selamat, dan bahkan tubuh mereka pun tidak terlihat. Karena ada rumor seperti itu, dan Su Tianzuo serta yang lainnya terus datang ke arah ini, wilayah lautan badai ini pasti ada. Zongking tidak sesantai yang lain, tetapi berkata dengan wajah serius. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Zongking, ekspresi mereka menjadi lebih tegang. Ratusan biksu yang telah melampaui alam kesengsaraan telah berubah menjadi sampah dalam sekejap, yang terlalu menakutkan.
Sebagian besar orang di perahu roh mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan. Jika memang ada badai di sini, saya khawatir saya tidak akan bisa lari. Tidak mudah untuk berkultivasi sampai tingkat seperti itu. Bukankah suatu ketidakadilan jika dia mati tertiup badai? Saat ini, banyak orang menyesal mengikuti mereka. Sebaiknya mereka kembali ke wilayah barat. Chen Ping juga melihat kekhawatiran di hati setiap orang, jadi dia berkata, kamu tidak perlu terlalu cemas. Dengan sekte Liang Yi di sini, selama kita membentuk barisan pertahanan di sekitar perahu roh, badai tidak akan merugikan kamu. Ya, ada rekan Tao dari sekte Liang Yi yang mengikuti kita, mereka semua adalah sekte sihir terkenal di wilayah tengah, kita tidak perlu takut sama sekali. Chen Wenliang juga menghibur semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa jauh lebih nyaman. Lagi pula, ada begitu banyak master formasi di sini, dan formasi yang mereka bentuk bersama pasti sangat kuat, dan badai seharusnya tidak mampu menghancurkannya. Su Tianzuo dan yang lainnya, yang sedang melarikan diri saat ini, melihat Chen Ping dan yang lainnya mengejar mereka. Bukan saja mereka tidak takut, mereka bahkan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Presiden Su, orang-orang ini memang tertipu. Hanya saja sepertinya ada beberapa perahu roh yang tidak mengikuti. Mereka seharusnya kembali ke wilayah barat. Kata Bao Longsing, tidak masalah, selama Chen Ping ikut bersamanya, kita bisa menggunakan wilayah lautan badai ini untuk membunuh Chen Ping, dan kita bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Dengan sumber daya ini, kita dapat mencaplok yang lain cepat atau lambat. Su Tianzuo berkata dengan sedikit senyum di bibirnya. Itu benar, hanya saja langit di sini cerah dan angin tenang. Apakah ada tanda-tanda badai? Petik 2. Saya tidak tahu apakah yang dikatakan Feng Xing benar. Berhentilah mencoba menjebak kami. Melihat ke atas, lihatlah ke langit yang cerah dan katakan, Tuan Bao, apa alasan saya harus berbohong kepada Anda? Bukankah sudah saya katakan bahwa di wilayah lautan badai ini, tidak ada badai kapanpun dan dimanapun, perlu ada waktu tertentu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengubah arah kapan saja. Petik 2. Feng Xing tidak tahu kapan dia mengambil posisi di belakang Bao Longsing. Bao Longsing tiba-tiba merasa malu. Su Tianzuo buru-buru angkat bicara dan berkata, Tuan Feng, Tuan dari keluarga Bao juga belak-belakan, tentu saja kami mempercayai Anda. Jika tidak, perahu roh tidak akan dibawa ke sini. Petik 2. Su Tianzuo tahu bahwa saat ini, satu-satunya orang yang dapat mereka andalkan adalah Feng Xing, jadi dia sangat sopan dengan suaranya yang rendah. Ketika Bao Longsing melihat ini, dia juga buru-buru meminta maaf, Tuan Feng, saya berbicara tanpa menahan diri, saya tidak berani mereka yang mempertanyakan Tuan Feng, saya harap Anda tidak mengingat kesalahan penjahat. Jika ini normal, Bao Longsing dan Su Tianzuo mungkin bahkan tidak akan memandang Feng Xing, tetapi sekarang, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Ketika Feng Xing melihat bahwa Su Tianzuo dan Bao Longsing begitu sopan padanya, Feng Xing tiba-tiba merasa bangga. Dia memandang ke langit dan berkata, ubah arah dan bergerak ke arah tenggara. Petik 2. Tidak akan memakan waktu lebih dari 1/4 jam. Diperkirakan badai akan datang. Pergi ke tenggara. Su Tianzuo buru-buru memberi perintah. Tuan Chen, Su Tianzuo dan yang lainnya sudah mengubah arah lagi. Ketika Ni Heng melihat ini, dia buru-buru berkata kepada Chen Ping. Ikuti dia, kata Chen Ping. Tepat ketika perahu roh Chen Ping dan timnya sedang mengejar Su Tianzuo dan timnya, tiba-tiba perahu roh itu bergetar. Bahkan deformasi spiritual yang membuat perahu roh bergerak maju menghilang seketika setelah beberapa kilatan. Perahu roh tidak dapat bergerak maju tanpa formasi spiritual. Tanda seru, apa yang sedang terjadi? Chen, Wenliang dan yang lainnya juga bergegas ke haluan kapal. Semua orang terkejut, dan semua orang terlihat sangat gugup. Langit yang semula cerah mulai berubah menjadi kegelapan.
Awan gelap berjatuhan dari langit seperti ombak yang bergulung dan berkumpul bersama. Cahaya tajam terus bersinar di awan gelap, seperti ribuan ular menari, dan laut yang tenang seakan tertarik, dan ombak besar tiba-tiba muncul. Ombak besar bergulung seperti tsunami, dan perahu roh yang menabraknya berayun. Semua orang bergoyang dan sulit untuk berdiri. Monster-monster yang sangat padat muncul di ombak laut. Monster-monster ini tampak ketakutan, melompat keluar dari air dari dasar laut, dan kemudian dengan putus asa bergerak maju melewati ombak. Satu demi satu, monster terbang juga menjerit dan terbang ke kejauhan, namun mereka disambar petir dan kilat dan jatuh ke laut dalam sekejap. Tidak lama kemudian, seluruh permukaan laut ditutupi dengan mayat monster. Pemandangannya sangat menakutkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung ketakutan. Guntur ini sebanding dengan kesengsaraan guntur yang dialami oleh para beku ketika mereka menjalani kesengsaraan. Masing-masing guntur sangat menakutkan dan bahkan menyebabkan kekacauan di dunia. Gu Tianchao, segera pimpin orang-orang untuk membentuk formasi pertahanan dan segera perbaiki formasi spiritual perahu roh. Chen Ping sedikit mengernyit saat dia melihat badai yang mengerikan itu. Setelah menerima perintah, Gu Tianchao segera memimpin murid sekte Liang Yi dan bernyanyi dengan suara rendah satu persatu, dengan cahaya memancar dari telapak tangannya. Sinar cahaya ini berkumpul di satu tempat, dan kemudian membentuk perisai, membungkus seluruh perahu roh. Perahu roh yang awalnya bergoyang tiba-tiba menjadi tenang, dan hati semua orang juga menjadi sangat tenang. Formasi spiritual perahu roh juga diperbaiki, dan dengan rangsangan kekuatan spiritual, perahu roh mulai bergerak lagi. Karena perlindungan formasi, perahu roh berjalan dengan sangat lancar. Banyak apoteker secara bertahap kehilangan rasa takutnya, dan mereka semua berlari ke haluan kapal dan melihat pemandangan mengerikan di luar. Banyak monster melarikan diri dengan panik, hanya untuk disambar petir sampai mati. Presiden Su, orang-orang itu sepertinya tidak takut dengan badai ini. Perahu roh mereka dilindungi oleh formasi. Kata Bao Longsing buru-buru ketika dia melihat Chen Ping dan perahu rohnya dengan lampu bersinar di sekelilingnya dan bergerak maju tanpa ada apapun hambatan. Su Tiansuo juga menyadarinya, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial." Lupa bahwa mereka diikuti oleh orang-orang dari sekte Liang Yi. Sekarang, kita akan mendapat masalah. Saya khawatir badai tidak akan mampu menghentikan mereka sama sekali, apalagi mencekik mereka. Petik 2 Presiden Su, Tuan Bao, jangan khawatir, ini hanya hidangan pembuka sekarang, badai yang sebenarnya belum datang. Feng Xing berkata dengan percaya diri. Petik 2, apakah ada badai yang lebih dahsyat? Hebat sekali. Ketika Su Tiansuo mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia. Perahu roh mereka tidak terpengaruh sama sekali oleh tepi badai, dan dia dengan bangga menyaksikan Chen Ping dan yang lainnya berjuang dalam badai. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat besar, dan seluruh laut seakan berguncang. Dari langit, guntur turun seperti tetesan hujan, dan ombak di laut membentuk pusaran air besar, terus-menerus mengaduk. Laut, diikuti oleh awan gelap di langit bersama-sama. Di tengah angin kencang, bila angin terus-menerus menghantam formasi pertahanan perahu roh. Kekosongan terkoyak oleh badai, dan retakan tersebut memancarkan suasana dingin dan aneh semuanya. Perahu roh Chen Ping seperti daun kecil, terbang menembus. Angin dan ombak yang mengamuk, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam formasi pertahanan. Dalam perjalanan, semua apoteker menjadi serius, wajah mereka pucat, dan keringat dingin mengucur dahi mereka. Karena, mereka merasa perahu roh bisa terbalik kapan saja, dan wajah mereka terkoyak oleh badai. Formasi yang dibentuk oleh Gu Tianchao dan yang lainnya masih dapat menahan badai kecil ini, namun di antara badai tersebut, terdapat badai dengan diameter puluhan mil. Badai tersebut perlahan terbentuk, dan ini adalah hal yang paling mematikan.